Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Salam adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu GKE Immanuel Barong Tongkong. Adik-adik apa kabar? Ya, semoga adik-adik di rumah tetap sehat ya. Hari ini kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik sudah siap? Ya, kakak berharap adik-adik bisa mengikuti ibadah ini dengan baik, dengan penuh sukacita. Baiklah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Selamat beribadah. Adik-adik, kita memulai ibadah kita dengan memuji Tuhan. Kita angkat pujian, memasuki gerbang. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya penuh pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan,
tangan, tutup mata, kita berdoa. Duduk yang manis ya. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati dan melihara kami ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan kami dalam ibadah kami ini. Kiranya Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Semoga ibadah kami berjalan lancar ya Tuhan dan baik ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan, kami mengucap syukur Engkau telah memberkati kami dari malam kami tidur sehingga kami pagi bangun dengan keadaan sehat ya Tuhan, atas berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, berkatilah ibadah kami ini. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kembali lagi kita mengangkat pujian Saya Bergila. Adik-adik, Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha besar dan mampu melakukan segala sesuatu. Oleh sebab itu, tidak ada yang mustahil baginya. Namun sebelumnya, kita angkat pujian Allahku besar. Kuat dan
Yesus Kristus, saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur hanya kepadamu ya Tuhan Yesus yang maha baik, atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami, bimbinglah kami supaya kami mengerti dan melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Adik-adik yang luar biasa, firman Tuhan hari ini ambil dari kitab Perjanjian Lama yang diawali dengan huruf K. Keluaran pasal 20 ayat 3 ke 10 firman. Ibu bacakan ya, ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Huruf A pada kalimat Allah itu A kecil, berarti menunjuk kepada Allah lain, bukan Allah kita yang Allah kita sebut. Adik-adik, Allah mau kita hanya menyembah Dia, memuji dan memuliakan namanya. Di dalam Alkitab juga diceritakan satu tokoh yang biasa, orangnya orang biasa, tetapi dia menjadi luar biasa karena dia hanya menyembah Allah, menyembah Tuhan dan mengandalkan Dia. Dia tidak memakai baju perang untuk berperang, tetapi dia hanya mengandalkan Tuhan. Apakah dia kalah ataukah dia menang? Mari kita saksikan video berikut. Komik Alkitab Anak. Daud melawan Goliat. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 58. Pak Isai menyuruh Daud membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah Tarbantin. Ketika sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Pada waktu itu, pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar yaitu raksasa Goliat, lalu ia menantang pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani, padahal jika bisa mengalahkan Goliat akan diberikan hadiah besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Raja Saul memberi Daud sebuah baju perang, tetapi karena terlalu besar, Daud tidak memakainya. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin. Ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakannya karena terlalu kecil. Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban. Kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi raksasa Goliat. Akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Ayat hafalan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7.
adik-adik, dari video yang kita saksikan tadi kita melihat bahwa Daud, orang biasa yang badannya juga standar, dia bisa melawan seorang Goliat yang badannya sangat besar, menggunakan kelengkapan perang dengan lengkap. Ada ketopong, ada juga dia membawa pedang. Dia menunjukkan bahwa dia siap berperang. Tetapi sayangnya Goliat ini hanya mengandalkan kemampuan dia sendiri. Dia menganggap remeh lawannya. Dia menganggap remeh Daud. Pasti aku bisa mengalahkan Daud menurut Goliat. Karena dia merasa dia orang yang hebat, orang yang perangnya sudah tidak diragukan lagi kekuatannya. Tapi Daud yang kecil bisa melawan Goliat. Dengan apa? Daud tidak memakai pedang, Daud tidak memakai ketopong, Daud juga tidak memakai kelengkapan berperang seperti yang Goliat lakukan. Tetapi Daud menang melawan Goliat karena Daud hanya mengandalkan Tuhan. Dia memanggil nama Tuhan dan dia mendapatkan kekuatan karena dia sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwa dia akan menang melawan Goliat. Akhirnya Goliat yang kalah, Daud yang menang. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini menunjukkan kepada kita semua bahwa meskipun Daud yang lemah, ketika Tuhan melindungi dia, ketika Daud hanya mengandalkan Tuhan, maka kemenangan ada di tangan Daud. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita sudah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Bangun tidur berdoa, memuji Tuhan seperti Daud. Nah, adik-adik, marilah kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak menyembah Allah lain seperti dalam yang tertulis dalam kitab Keluaran tadi. Allah lain itu banyak untuk saat ini ya adik-adik. Seperti apa? Handphone. Apakah adik-adik semua punya handphone? Pastinya punya ya. Siapa yang bangun tidur langsung buka handphone, buka TikTok, buka game, yang lupa berdoa? Ada? Pastinya nggak ada ya. Nah adik-adik, banyak informasi yang kita dapat dari handphone ini. Yang pasti kalau ada data paketnya ya, kita bisa membuka banyak informasi. Bahkan pelajaran-pelajaran juga ada di dalam handphone ini, barang kecil ini kita bisa mendapatkan. Tapi jangan sampai kita berpikiran bahwa handphone ini segala-segalanya. Jadi membuat adik-adik malas belajar. Kemudian tenang aja, ada Google untuk mengerjakan tugas. Nah, adik-adik itu pemikiran yang tidak benar, itu pemikiran yang salah. Atau adik-adik hanya menganggap diri sendiri hebat, pintar, dan hanya mengandalkan diri sendiri saja. Tidak, itu juga tidak benar. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, rajin berdoa, memuji Tuhan, membaca Alkitab. Dan Tuhan Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan yang kita sembah, satu-satunya Tuhan yang senantiasa kita puji dan muliakan. Nah, adik-adik, mari kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita diri sendiri atau selalu mengandalkan Google. Tapi kita selalu belajar dan belajar agar kita menjadi pintar dan tercapai segala cita-cita. Amin buat firman Tuhan. Sekarang mari kita bersama-sama naikkan doa syafaat kita. Kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu buat kami hari ini. Kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, menyembah Engkau ya Tuhan Yesus setiap saat dan setiap waktu. Tuhan, saat ini kami mau berdoa buat teman-teman kami yang ada di rumah bersama keluarga mereka masing-masing. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, kiranya Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi. Dalam masa belajar, kiranya Tuhan memberikan kemampuan, memberikan kepintaran. Terlebih saat ini akan diadakan proses belajar secara tatap muka.
Tuhan, Engkau memberkati kami sekalian, sehingga adik-adik bersama keluarga senantiasa diberikan kesehatan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang tua yang memberikan cinta dan kasih sayang buat putra-putrinya. Demikian juga Engkau memberkati usaha dan pekerjaannya, keluarga mereka masing-masing diberkati, apa yang diharapkan boleh tercapai di dalam Tuhan. Mari Bapa, kiranya Engkau memberkati pelayanan sekolah minggu, demikian juga Engkau memberkati Ibu Pendeta Mary Sukawati, majelis, penatua dan diakon, juga yang mengabdikan diri kepada Tuhan, yang memberikan pelayanan kepada Tuhan dimanapun berada. Mari kiranya Tuhan Engkau memberikan kebijaksanaan, Engkau memberikan kesabaran dalam setiap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan, kami rindu banyak jiwa-jiwa yang semakin mengenal Tuhan dan jiwa-jiwa yang senantiasa rindu untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, Engkau memberkati para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para di pemerintah daerah, Engkau berkati Bapak Bupati, sampai ke Ketua RT. Tuhan, berikan kebijaksanaan kepada para pemimpin kami ini, sehingga apa yang dikatakan, apa yang diputuskan boleh menjadi kebaikan bagi kami semua, masyarakat, ada damai dan sukacita dan kesejahteraan dirasakan oleh setiap orang. Terima kasih ya Bapa di surga, ini doa syafaat kami yang kami naikkan dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, terima kasih karena sudah mengirimkan ayat hafalan minggu lalu, dan ini dia. Matius pasal 6 ayat 34a. Sebab itu janganlah khawatir akan hari esok. Amin. Matius pasal 6 ayat 34a. Ayat 34a. Sebab itu janganlah khawatir akan hari esok. Amin. Matius pasal 6 ayat 34a. Sebab itu janganlah khawatir akan hari esok. Amin. Dan ini ayat hafalan untuk minggu ini. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini berguna bagi gereja dan pelayanan kami. Tuhan, berkati juga orang tua kami yang bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, sambil kita memberikan persembahan syukur kita angkat pujian Berilah yang Baik. Apa yang kau terima, kami sekarang.
Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Engkau, kami boleh selesai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, berkati juga kehidupan kami ke depannya. Ini doa kami, haleluya, amin. Adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita. Ingat ya, selalu jaga kesehatan dengan makanan yang bergizi dan juga istirahat yang cukup. Dan juga selalu menaati protokol kesehatan. Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan. Yang ketiga, menjaga jarak. Dan yang keempat, membatasi mobilitas. Dan yang kelima, menjauhi kerumunan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.